Saat berbicara tentang mengelola diabetes, kebanyakan orang fokus pada mengurangi karbohidrat, minum obat, dan mengontrol kadar gula darah. Namun, ada satu faktor penting yang sering diabaikan. Mineral, nutrisi ini sangat penting untuk memastikan fungsi insulin berjalan dengan baik, melindungi saraf, dan mencegah komplikasi serius. Tapi, apa yang terjadi jika tubuh tidak mendapatkan cukup mineral? Jawabannya mengejutkan. Sebagian besar penderita diabetes memiliki kadar mineral penting yang rendah, dan hal ini berdampak langsung pada kondisi diabetes mereka. Dan inilah akibatnya. Tanpa mineral ini, mengontrol diabetes menjadi jauh lebih sulit. Bayangkan jika kamu terus-menerus merasa lelah, sakit tubuh, atau sulit mengontrol gula darah. Jika kamu merasa seperti ini, maka konten ini cocok untukmu. Hari ini, kita akan membahas 3 mineral utama yang harus diketahui setiap penderita diabetes untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi, bersiaplah untuk mengetahui makanan dan suplemen terbaik yang bisa membantu kamu memastikan tubuh mendapatkan cukup asupan mineral penting. Mari kita ubah bersama cara kamu mengelola diabetes. Nomor 1. Magnesium. Magnesium adalah mineral yang bekerja secara diam-diam di balik layar hingga ketika kadarnya rendah, dampaknya mulai terasa, ia seperti pahlawan, tak terlihat yang melindungi kesehatanmu. Namun bagi penderita diabetes, kekurangan magnesium bisa menjadi masalah yang sering terjadi. Setiap kali kadar gula darah naik, ginjalmu bekerja keras untuk membuangnya. Namun dalam proses itu, ginjal juga membuang banyak magnesium. Lama-kelamaan, kehilangan terus-menerus ini membuat tubuh kelelahan dan menyulitkan pengendalian gula darah. Disinilah segalanya menjadi rumit. Magnesium yang rendah membuat tubuh menjadi resisten terhadap insulin, yang berarti gula darah tetap tinggi, dan magnesium makin terkuras. Lingkaran setan ini sering terjadi tanpa disadari banyak orang. Kenapa mudah diabaikan? Karena gejala kekurangan magnesium menyerupai masalah sehari-hari. Bayangkan kamu mengalami kram otot atau kejang di kaki dan telapak kaki. Hal ini terjadi karena magnesium membantu relaksasi otot. Jika kamu merasa lelah terus-menerus, bahkan setelah tidur cukup, itu juga bisa menjadi tanda. Magnesium sangat penting untuk memproduksi ATP, yaitu energi utama bagi sel-sel tubuh. Masalah pada sistem saraf seperti kesemutan, mati rasa, atau sensasi terbakar juga bisa memburuk jika kadar magnesium rendah. Jika kamu mengalami kecemasan atau kesulitan tidur, magnesium mungkin merupakan mata rantai yang hilang karena mineral ini menenangkan sistem saraf, dan bila kadarnya turun, hormon stres mengambil alih. Bahkan detak jantung tidak teratur atau jantung berdebar bisa menjadi tanda kekurangan magnesium karena mineral ini mendukung kontraksi otot jantung. Kekurangan magnesium tidak hanya menyebabkan gejala yang mengganggu, tapi juga merusak banyak sistem dalam tubuh. Dalam hal kesuburan, baik pria maupun wanita terdampak. Pada pria, magnesium rendah mengurangi testosteron dan melemahkan sperma, membuat proses pembuahan lebih sulit. Pada wanita, hal ini mengganggu siklus menstruasi dan meningkatkan risiko kehamilan bermasalah. Libido pun menurun, karena magnesium membantu mengatur hormon dan aliran darah. Sistem saraf adalah yang paling terdampak. Tanpa cukup magnesium, rasa nyeri saraf meningkat, sensitivitas tubuh bertambah, dan proses penyembuhan saraf melambat. Ginjal juga menderita, karena magnesium berfungsi mencegah penumpukan kalsium. Tanpa itu, batu ginjal lebih mungkin terbentuk. Kesehatan mata juga terganggu, karena magnesium membantu menjaga kelenturan pembuluh darah. Saat stres oksidatif meningkat, risiko retinopati, diabetik juga ikut naik. Jantung dan pembuluh darah adalah yang paling terdampak. Magnesium mengatur tekanan darah, mencegah pengerasan arteri, dan mengurangi peradangan. Tanpanya, pembuluh darah bisa menyempit, tekanan darah naik, dan risiko serangan jantung serta stroke meningkat. Secara seluler, magnesium membantu insulin bekerja dengan efektif. Ia mengaktifkan reseptor insulin agar glukosa bisa masuk ke dalam sel. Saat kadar magnesium rendah, sel tidak merespons insulin sebagaimana mestinya. Magnesium juga membantu produksi ATP, bahan bakar energi sel. Tanpa magnesium, energi tubuh menurun drastis. Selain itu, magnesium mengontrol kadar kalsium dalam sel. Jika magnesium rendah, kalsium menumpuk di tempat yang tidak seharusnya, menyebabkan otot kaku, peradangan, dan kerusakan oksidatif. Tapi ada kabar baik, kekurangan magnesium bisa diperbaiki dengan makanan yang tepat.
Biji labu adalah pilihan luar biasa. 1 ons sudah mencukupi 40% kebutuhan harianmu. Bayam rebus juga sumber yang kuat, 1 cangkir memenuhi sekitar 38%. Almond sebagai camilan sehat menyediakan 27% per ons. Coklat hitam bukan hanya enak, tapi juga mengandung magnesium tinggi. 1 ons mencakup 24%. Alpukat mudah dikonsumsi dan memberi sekitar 15% dari kebutuhan harian dalam 1 buah ukuran sedang. Makanan-makanan ini tidak hanya membantu magnesium, tapi juga mendukung kontrol gula darah dan kesehatan secara umum. Kalau kamu mencari sesuatu yang lebih spesial, salmon Jepang dengan saus miso dan bayam wijen memberikan lebih dari 60% magnesium harian sekaligus kaya omega 3 untuk kesehatan jantung. Ikan halibut ala Prancis dengan kulit almond dan tumis sawi menyediakan sekitar 50% kebutuhan harian dan mendukung fungsi insulin. Ingin sesuatu yang manis? Mus coklat hitam dan truffle memberikan lebih dari 40% kebutuhan magnesium sambil memanjakan lidah. Jika kamu butuh tambahan, suplemen bisa membantu, tapi tidak semua bentuk diserap dengan baik. Magnesium glisinat sangat disarankan karena mudah diserap dan tidak menyebabkan gangguan perut. Toren magnesium bisglisinat mengandung 200 mg per kapsul, sangat baik untuk fungsi saraf dan relaksasi otot. Dr. Zatz magnesium versi penyerapan tinggi juga menyediakan 200 mg per tablet dalam bentuk koloid, lebih optimal diserap. Ini jauh lebih baik daripada magnesium oksida yang sulit diserap dan bisa menyebabkan masalah pencernaan. Tapi ada peringatan penting. Kamu juga harus menghindari makanan dan kebiasaan yang menguras magnesium. Roti putih, pasta, dan biji-bijian olahan sudah kehilangan magnesium, jadi tidak membantu sama sekali. Gula berlebihan menyebabkan tubuh kehilangan lebih banyak magnesium, karena lonjakan insulin membuat ginjal membuangnya. Kafein, terutama dari minuman energi dan soda, menghambat penyerapan magnesium. Alkohol adalah musuh besar, menguras magnesium dan mengganggu penyerapannya. Bahkan, konsumsi kalsium berlebih dari suplemen bisa menghambat penyerapan magnesium. Jadi, jika kamu merasa kelelahan, sering kram otot, nyeri saraf meningkat, atau kesulitan mengatur gula darah, memperbaiki kekurangan magnesium bisa menjadi kunci untuk mengembalikan kesehatanmu. Sebelum kita lanjut, aku ingin tahu pengalamanmu. Apakah kamu pernah mengalami kram otot atau kelelahan kronis yang mungkin berhubungan dengan kekurangan magnesium? Tulis ceritamu di komentar ya. Aku akan membacanya. Yuk, lanjutkan. Nomor 2. Kromium. Kromium adalah mineral yang memainkan peran penting dalam mengontrol kadar gula darah, meskipun seringkali diabaikan. Mengapa kromium begitu penting? Karena fungsinya adalah membantu insulin memindahkan gula ke dalam sel, sesuatu yang sangat vital bagi penderita diabetes. Ketika kamu menderita diabetes, tubuh kehilangan kromium melalui urin, karena ginjal bekerja lebih keras untuk membuang kelebihan gula dari darah. Apa akibatnya? Tanpa cukup kromium, insulin tidak dapat bekerja secara efektif, sehingga pengendalian gula darah menjadi lebih buruk. Selain gula darah, hal-hal seperti stres, konsumsi karbohidrat olahan, dan sering buang air kecil juga dapat menguras kadar kromium. Kenapa ini berbahaya? Karena tubuh tidak menyimpan kromium dalam jumlah besar, maka sangat penting untuk mendapatkannya dari makanan atau suplemen. Namun, kekurangan kromium sering disalahartikan sebagai gejala umum diabetes, sehingga banyak orang tidak sadar bahwa kadar kromiumnya rendah. Jika kamu merasa kadar gula darahmu makin sulit dikendalikan, meskipun tidak mengubah pola makan atau aktivitas, bisa jadi penyebabnya adalah kekurangan kromium. Kromium juga membantu mengatur insulin dan nafsu makan, jadi jika kadarnya rendah, kamu bisa merasa ingin makan manis terus-menerus dan selalu lapar. Gejala lain dari kekurangan kromium termasuk kelelahan, kabut otak, lambat berpikir, perubahan suasana hati, atau kecemasan, karena kromium juga berperan dalam fungsi otak. Jika kekurangannya makin parah, kamu mungkin mengalami kesemutan atau sensasi terbakar di tangan dan kaki. Tapi dampaknya tidak berhenti di sana. Kekurangan kromium juga memengaruhi fungsi reproduksi dan sistem lainnya. Pada pria, mengurangi kadar testosteron dan kualitas sperma, sehingga sulit untuk membuahi. Pada wanita, menyebabkan siklus menstruasi tidak teratur dan ketidakseimbangan hormon, juga menyulitkan kehamilan. Kromium juga penting untuk sirkulasi darah dan energi, jadi jika kadarnya rendah, gairah seksual bisa menurun. Saraf pun ikut terganggu, karena fluktuasi gula darah menjadi lebih liar tanpa kromium, menyebabkan tekanan berlebih pada saraf,
dan meningkatkan risiko kerusakan saraf. Kromium juga melindungi ginjal dari stres oksidatif. Tanpa itu, kerusakan ginjal akibat gula darah tinggi bisa terjadi lebih cepat. Bagaimana dengan penglihatan? Kadar kromium rendah juga telah dikaitkan dengan memburuknya retinopati diabetik, yaitu kerusakan mata akibat diabetes. Kromium membantu mengontrol kolesterol dan metabolisme lemak. Jika kadarnya rendah, kolesterol jahat, LDL meningkat, arteri menjadi kaku, dan risiko penyakit jantung meningkat. Secara seluler, kromium bekerja sebagai pendamping insulin, menjadi bagian dari faktor toleransi glukosa yang membantu insulin bekerja lebih baik untuk memasukkan gula ke dalam sel. Apa yang terjadi jika kromium kurang? Tanpa itu, insulin menjadi lemah, gula darah tetap tinggi, dan pankreas harus bekerja lebih keras untuk memproduksi insulin ekstra. Lama-kelamaan, ini menyebabkan resistensi insulin yang makin parah. Kabar baiknya, kamu bisa meningkatkan kadar kromium secara alami melalui makanan. Sumber terbaiknya apa saja? Brokoli adalah salah satu sumber terbaik. 6 cangkir mencukupi 50% kebutuhan harian. Jus anggur juga kaya kromium, tapi penderita diabetes harus mengonsumsinya dalam jumlah kecil karena kadar gulanya. Kacang kenari sangat bagus, 1 butir kenari menyediakan sekitar 30% kebutuhan harianmu. Daging tanpa lemak dan telur juga mengandung kromium. Kalau kamu suka makanan gourmet, ada beberapa pilihan lezat dan sehat. Steak Wagyu Jepang dengan brokoli tumis dan pesto kenari menyediakan lebih dari 75% kebutuhan harian kromium, sekaligus memberi lemak sehat dan protein untuk menstabilkan gula darah. Iga domba panggang ala Mediterania dengan saus anggur rosemary dan asparagus kukus memberimu sekitar 60% kromium harian, sekaligus menjaga kesehatan jantung. Kalau makanan saja tidak cukup, suplemen bisa membantu. Bentuk terbaik dari suplemen kromium adalah kromium picolinat dan kromium polinikotinat karena mudah diserap tubuh dan meningkatkan kerja insulin. Rekomendasi yang bagus, Now Foods Chromium Picolinate memberikan 200 mikrogram per kapsul, cukup untuk mendukung gula darah tanpa berlebihan. Thorne Research Chromium Picolinate memberikan 500 mikrogram per kapsul, ideal bagi mereka yang mengalami kekurangan serius. Mulailah dengan dosis 200-500 mikrogram per hari dan amati bagaimana gula darahmu merespons. Tapi perhatikan juga, ada makanan dan kebiasaan yang membuat kromium lebih cepat habis. Apa yang harus dihindari? Makanan tinggi gula rafinasi dan karbohidrat olahan, karena meningkatkan permintaan insulin, yang membuang lebih banyak kromium melalui urin. Produk susu berlebihan juga bisa menghambat penyerapan kromium, karena kalsium bersaing dalam tubuh. Makanan olahan seperti roti putih, kue, dan minuman manis tidak hanya menguras kromium, tapi juga memperburuk resistensi insulin. Alkohol juga masalah besar, mempercepat hilangnya kromium, dan mengganggu keseimbangan dalam tubuh. Oh ya, satu hal yang belum disebutkan, video ini dibagi menjadi beberapa bab agar kamu bisa menontonnya dengan mudah. Bab-bab tersebut bisa kamu temukan di bagian deskripsi. Nomor 3. Seng. Zinc. Seng adalah mineral yang sering diabaikan, namun sangat krusial bagi penderita diabetes. Kenapa? Karena diabetes mempercepat hilangnya seng. Saat kadar gula darah tinggi, tubuh memproduksi lebih banyak urin, dan setiap kali buang air kecil, seng ikut terbuang. Ini menjadi masalah karena pankreas membutuhkan seng untuk melepaskan insulin dengan efektif. Tanpa cukup seng, fungsi insulin melambat, dan kontrol gula darah jadi lebih sulit. Selain itu, peradangan kronis, yang umum terjadi pada penderita diabetes, juga menguras seng dari tubuh. Tubuh memakai lebih banyak seng untuk melawan stres oksidatif, sehingga cadangan seng makin menipis. Bahkan obat-obatan tertentu, seperti diuretik dan ACE inhibitor, bisa menurunkan kadar seng. Masalahnya, kekurangan seng tidak selalu menimbulkan gejala yang jelas. Salah satu tanda paling umum adalah luka yang sulit sembuh. Jika luka kecil butuh waktu lama untuk pulih, bisa jadi kamu kekurangan seng. Mudah sakit juga bisa menjadi sinyal. Seng sangat penting untuk kekebalan tubuh, jadi kalau kamu sering flu, bisa jadi kadar sengmu rendah. Ngidam manis berlebihan, bisa jadi karena seng membantu mengatur insulin dan nafsu makan. Masalah kulit seperti kulit kering, jerawat, atau ruam yang sulit sembuh juga bisa menandakan defisiensi, karena seng mendukung produksi kolagen dan perbaikan jaringan kulit. Tanda lain termasuk kehilangan indera pengecap atau penciuman, bintik putih di kuku, atau rambut rontok.
Seng berdampak pada hampir semua sistem utama tubuh, jadi kalau kadarnya rendah, banyak hal jadi tidak beres. Kesuburan juga terpengaruh karena seng penting untuk keseimbangan hormon. Pada pria, kekurangan seng menurunkan kadar testosteron, jumlah sperma, dan pergerakannya yang menyulitkan pembuahan. Sebelum kita lanjut, izinkan aku bertanya, apakah kamu belajar sesuatu dari video ini? Kalau iya, jangan lupa berlangganan saluran ini. Yuk, kita lanjut. Pada wanita, kekurangan seng bisa menyebabkan siklus menstruasi tidak teratur dan ketidakseimbangan hormon, yang juga menyulitkan kehamilan. Libido menurun pada pria dan wanita karena seng terhubung dengan produksi testosteron yang memengaruhi gairah dan energi seksual. Sistem saraf juga terdampak. Seng melindungi saraf, dan tanpa cukup seng, neuropati diabetik bisa memburuk, menyebabkan kesemutan, sensasi terbakar, dan rasa sakit. Ginjal juga ikut menderita. Seng membantu mengendalikan peradangan, dan tanpanya, risiko penyakit ginjal meningkat. Penglihatan juga bisa terganggu. Seng penting untuk kesehatan retina, dan kekurangannya bisa memperburuk retinopati diabetik yang dapat menyebabkan kehilangan penglihatan. Jantung dan pembuluh darah adalah area penting lainnya. Seng mengurangi peradangan, mencegah kekakuan pembuluh darah, dan membantu mengatur kolesterol. Tanpa seng, risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan stroke meningkat. Secara seluler, seng sangat penting untuk kerja insulin. Ia membantu insulin berikatan dengan reseptor agar glukosa bisa masuk ke sel dan digunakan sebagai energi. Kalau kadar seng rendah, insulin tidak bekerja optimal, sehingga gula darah naik dan resistensi insulin memburuk. Pankreas juga butuh seng untuk menyimpan dan melepaskan insulin. Kekurangan seng membuat proses ini melambat dan mengontrol gula darah makin sulit. Lebih dari itu, seng adalah antioksidan kuat yang melawan peradangan dan stres oksidatif. Tanpa seng, sel jadi lebih mudah rusak, cepat menua, dan tidak berfungsi dengan baik, yang makin memperburuk komplikasi diabetes. Cara terbaik untuk meningkatkan seng adalah lewat makanan. Tiram adalah sumber utama 3 tiram ukuran, sedang sudah memberikan lebih dari 200% kebutuhan harianmu. Hati sapi juga kaya seng 100 gram mencukupi sekitar 80% kebutuhan harian. Biji labu 28 gram menyediakan sekitar 50% kebutuhan harian seng. Daging sapi grass-fed juga baik 100 gram memberikan sekitar 40%. Kacang Arab, chickpeas, meskipun lebih rendah, masih memberikan sekitar 25% per cangkir yang dimasak. Cocok untuk vegetarian. Kalau kamu suka makanan gourmet, ada banyak cara nikmat untuk meningkatkan seng. Sashimi tiram Jepang dengan saus ponzu, 100 gram, memberikan lebih dari 200% kebutuhan harian. Salah satu makanan terkaya akan seng. Tartare daging sapi Prancis dengan kuning telur puyuh, 150 gram menyediakan sekitar 90%, juga tinggi zat besi. Iga domba panggang dengan kulit biji labu, 180 gram daging, plus 1/4 cangkir biji labu, memberi 80% seng harian, serta mineral penting untuk mendukung insulin dan hormon. Kalau makanan saja belum cukup, suplemen bisa membantu. Zinc picolinate dan zinc bisglycinate adalah bentuk terbaik mudah diserap dan ramah lambung. Thorne Research Zinc picolinate 30 mg per kapsul adalah pilihan yang baik. Now Foods Zinc glycinate 30 mg per tablet juga diserap dengan baik. Dosis umum bagi penderita diabetes adalah 1530 mg per hari. Tapi karena seng dan tembaga bersaing dalam penyerapan, pastikan asupannya seimbang jika digunakan jangka panjang. Beberapa kebiasaan justru memperburuk defisiensi seng. Gula berlebih meningkatkan kebutuhan insulin dan menguras seng melalui urin. Sereal utuh dan kacang-kacangan mengandung fitat yang menghambat penyerapan seng tapi bisa dikurangi dengan perendaman atau fermentasi. Kalsium berlebihan, terutama dari susu atau suplemen, mengganggu penyerapan seng. Alkohol memperburuk masalah, menguras seng, meningkatkan peradangan dan memperburuk resistensi insulin. Makanan olahan dan junk food tidak hanya kekurangan nutrisi, tapi juga memicu peradangan dan mempercepat hilangnya seng. Saluran ini bertujuan memberikan informasi edukatif seputar kesehatan dan kesejahteraan, namun tidak menggantikan saran medis profesional. Segala tips dan teknik yang dibagikan hanya untuk tujuan informasi. Setelah mempelajari mineral penting seperti zinc, magnesium, dan kromium untuk mengelola diabetes,
Penting untuk diingat bahwa banyak nutrisi ini bisa diperoleh dari makanan sehat. Dengan memadukan pola makan seimbang dan pemahaman tentang mineral, penderita diabetes bisa meningkatkan kesehatannya secara efektif. Itulah sebabnya aku sudah menyiapkan video khusus untukmu. Klik di sini untuk menontonnya sekarang.